Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bertemu beribadah bersama-sama. Walaupun masih tetap via online, tapi saya yakin dan percaya tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap beribadah. Dan kita akan mulai ibadah kita seperti biasa dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Kita akan menyampaikan pengakuan iman rasuli kita yang dimulai dari aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya kepada kita, begitu besar kasihnya kepada kita mau bersama-sama kidungkan pujian dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tuaian dengan senang malu, saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni
doa pembukaan saya persilakan kepada Bapak Pendeta Abiar Yung MTH. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, untuk pertolongan-Mu yang sungguh nyata bagi kami. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami boleh menikmati hidup kami di hari ini. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta membuka ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih pada Bapak Pendeta Abiar Yung MTH yang sudah membawa kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya kita masih tetap akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan kidungkan sebuah pujian yang berjudul Datanglah ke Bait-Nya. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan bersukacita dan bertepuk tangan. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Otniel Basar MTH. Namun sebelumnya kita akan kidungkan sebuah pujian yang berjudul Jadi Sepertimu. Bapa Kau setia,
percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Katakan kerinduanku, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kita kidungkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Kita mau katakan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang setia. Mari kita bersama-sama katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. katakan kerinduanku, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. mari bersama-sama kita kembali katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti
katakan, ku mau jadi. Ku mau jadi. Sekali lagi kita katakan, ku mau jadi. Ku mau jadi seperti-Mu. Kepada Bapak Pendeta Otel Basar MTH, saya persilahkan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Terpuji nama Tuhan, Allah pencipta langit, serta segala isinya. Kami datang sujud di hadapan hadirat Tuhan, merendahkan diri kami untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan di tempat-Mu yang kudus. Secara khusus, tibalah waktunya kami semua untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hamba mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dari awal akhirnya kami merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang duduk mendengar firman-Mu. Urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Dan kiranya setiap perkataan kebenaran firman-Mu yang akan hamba sampaikan, jemaat Tuhan dapat mengambilnya di dalam kehidupan mereka. Iman mereka semakin hari, semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menjadi saluran berkat melalui firman Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Jadikan hamba berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi menjelang siang, salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita masih berbicara tentang tema yang telah ditetapkan oleh Gereja Agama Injil Indonesia, berbicara tentang kebangkitan Kristus mengalahkan maut, yang terdapat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dan ada berapa bagian firman Tuhan yang lain yang menjadi dukungan bagian firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan tentang kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Oleh karena itu, saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka bagian firman Tuhan yang beberapa kali telah disampaikan, didengar oleh jemaat Tuhan dalam khotbah pada bulan ini. Kita buka kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang saya katakan awal tadi, tema kita pada bulan April berbicara tentang kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Berarti Kristus bangkit, ia mengalahkan kuasa maut itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini saya mengajak kita berbicara tentang kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Maut sudah dikalahkan, berarti dia bangkit, ia membawa kemenangan bagi saya dan saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di sana, apa yang dikatakan tentang kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Kebangkitan Kristus itu suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman Tuhan yang harus dimengerti oleh setiap manusia. Mengapa? Sebab misi Yesus ke dalam dunia bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, dia berlanjut
kepada penebusan dengan kematiannya atas kayu salib dan kebangkitannya untuk mengalahkan dosa dan kebangkitannya untuk mengalahkan maut. Bahkan dikatakan di sana termasuk juga segala pergumulan hidup kita. Kepada jemaat yang ada di Roma, Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi dia juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Ya, untuk membuktikan bahwa dia telah mengalahkan dosa, dia telah mengalahkan maut atau kematian sebagai yang sulung, supaya kita yang percaya juga memiliki hidup yang berkemenangan atas dosa dan maut itu. Itulah sebabnya pada hari ini kita berbicara tentang kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Ada beberapa kemenangan karena kebangkitan Kristus yang perlu kita renungkan bersama pada hari ini. Yang pertama, kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Yang pertama, atas dosa. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut, dia sudah dikalahkan. Dan kita menang atas dosa. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Prinsip yang pertama, kalau kita lihat dari bagian firman Tuhan ini berbicara tentang perubahan hidup. Tidak dimulai dengan pengalaman, melainkan dimulai dengan kebenaran. Dan dari manakah kita memperoleh kebenaran itu? Kita memperoleh kebenaran, yaitu berasal dari firman Allah. Rasul Paulus menunjukkan Kristus itu sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, yang telah menaklukkan maut, dan telah menaklukkan iblis. Kita perlu menanggapi secara serius apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan hanya sekedar kita katakan menganggukkan kepala kita saja, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangan Kristus di atas kayu salib dan dibuktikan dengan kebangkitannya. Ia memberikan kuasa untuk hidup menjadi pemenang atas dosa. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas dosa. Dosa adalah musuh yang telah dikalahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dosa itu musuh yang dikalahkan, ketakutan masa depan dan kematian telah dikalahkan, serta iblis pun telah dikalahkan. Dan dosa itu adalah suatu pelanggaran terhadap hukum atau perintah Tuhan. Sumber dosa itu adalah iblis yang menipu, memperdayakan, serta mengikat manusia dan menjadikan manusia sebagai budak dosa. Di dalam firman Tuhan, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-14b sampai ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari melalui kebenaran firman Tuhan berkenan dengan kebangkitan Kristus ini menyatakan kepada kita bahwa Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa itu. Sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhambakan oleh dosa.
serta tidak meraih kemenangan atas keinginan-keinginan daging. Dan kita berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa dalam hidup kita ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa dalam hidup kita. Yang pertama, menanggalkan manusia lama. Kita harus menanggalkan manusia lama kita, supaya kita mengalami kemenangan atas dosa dalam hidup ini. Yang kedua, kerelaan diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Kita harus rela diperbaharui di dalam roh kita, di dalam pikiran kita. Yang ketiga, mengenakan manusia baru menurut kehendak Kristus. 3 hal ini yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Kemenangan dalam hal apa? Yang kedua, kemenangan atas maut. Pertama tadi kemenangan atas dosa. Yang kedua kemenangan atas maut. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitannya berarti kemenangannya atas maut. Sekali lagi, kebangkitannya berarti kemenangannya atas maut. Maut dan kematian tidak lagi berkuasa, tetapi telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Demikian juga saya dan saudara-saudara, kita memperoleh kemenangan atas maut itu. Saya dan saudara-saudara, kita diberi kemenangan atas maut itu. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31, ini berbicara tentang perumpamaan antara orang kaya dengan seorang pengemis yang miskin, diceritakan dalam ayat ini. Di mana dikatakan kedua-duanya sama-sama meninggal. Tetapi tempat mereka berdua itu berbeda. Mengapa? Lazarus yang miskin ada di pangkuan Abraham. Dan dikatakan dalam ayat ini, orang yang kaya di tempat yang penuh dengan penderitaan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Dari perumpamaan ini, salah satunya Yesus ingin menegaskan kepada saya dan saudara-saudara bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Dan tempat kehidupan sesudah kematian itu ditentukan pada waktu kita hidup di dunia ini. Ini menjelaskan tentang perumpamaan orang kaya dan orang miskin. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Yesus menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepada Dia. Aku akan pergi, kemanapun aku akan pergi, kamu pun akan bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia dalam sorga. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 berkata,
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jaminan kemenangan atas maut diberikan bagi kita yang tetap memelihara iman dan percaya kepada Kristus. Sekali lagi saya tekankan bagian ini. Jaminan kemenangan atas maut diberikan kepada kita yang tetap memelihara iman dan percaya kepada Kristus. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 Rasul Paulus menekankan di sana tentang tekanan dan penderitaan dalam hidupnya. Ia tetap dan teguh memelihara imannya dalam Kristus sampai dengan garis akhir. Saya berharap kepada kita sekalian, melalui kebangkitan Kristus, kita diberi kemenangan atas maut. Ada jaminan diberikan bagi saya. Tetapi kita harus tetap memelihara iman dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal yang ketiga, kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Kemenangan atas apa? Atas kuasa setan. Di dalam Roma, kita melihat dalam ayat pembacaan kita, dikatakan di sana bahwa kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa Dia telah melucuti perkara-perkara, kuasa kegelapan, dan ditaklukkannya dengan kebangkitannya. Kebenaran ini Bapak Ibu Saudara-saudara memberikan kepada kita suatu kuasa atas setan. Kebenaran ini memberikan kepada saya dan saudara-saudara suatu kuasa atas setan. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan, pencobaan, tipu dan daya, bujukan rayu adalah dikatakan sebagian dari perbuatan setan kepada manusia untuk menentang dan dikatakan memberontak kepada kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Melalui kebangkitan Kristus, kita diberi kemenangan atas kuasa setan itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat ini merupakan ayat dari rangkaian pencobaan yang dilakukan dari perbuatan setan kepada manusia untuk mencoba, menjatuhkan, melemahkan iman saya dan saudara-saudara. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan Yesus telah menunjukkan, Tuhan Yesus telah membuktikan kemenangannya. Salah satunya dikatakan, ini berbicara tentang karya Kristus. Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ia mati, ia bangkit, mengalahkan kuasa maut itu. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, itulah sebabnya Rasul Petrus menyerukan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Mengapa? Karena iblis dikatakan berjalan keliling. Ia berusaha untuk menjatuhkan kita. Ia berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
kita akan tetap dalam kondisi menjadi seorang pemenang atas kuasa setan itu. Jika kita hidup, kita terus menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu simbol dari Roh Kudus dikatakan dalam bagian firman Tuhan adalah api. Kalau kita lihat di sana para gembala ketika mengembalakan ternaknya di padang rumput. Pada waktu malam dikatakan firman Tuhan. Pada waktu malam menyalakan api untuk mengusir binatang buas. Jika api itu padam, maka para gembala dan ternaknya menjadi mangsa yang empuk untuk diterkam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, demikianlah kehidupan kita. Jika api itu terus menyala, semakin berkobar dalam hidup kita, maka kita dapat mengusir dan menaklukkan iblis yang berusaha mencoba dan menyerang hidup kita. Artinya kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Membuktikan bahwa kebangkitan Kristus membawa kemenangan bagi saya dan saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajar saya dan saudara-saudara pada siang hari ini. Mengingatkan kita. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Yang pertama, kemenangan atas dosa. Kita dimenangkan atas dosa. Yang kedua, kita dimenangkan atas maut. Yang ketiga, kita menang atas kuasa setan itu. Puji Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami bersama-sama telah merenungkan bagian firman-Mu. Mengajar kepada kami bahwa kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa dunia ini. Kami percaya kami telah dimenangkan atas dosa. Kami telah dimenangkan atas maut. Kami telah dimenangkan atas kuasa setan. Oleh karena itu Tuhan, hamba mohon urapan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Mengurapi seluruh jemaat kami dengan kekuatan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Otniel Basar MTH yang sudah membawa kita dalam firman Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan sebagian yang ada pada kita melalui persembahan kita. Namun sembari kita memberikan persembahan, kita kembali akan menyanyikan sebuah pujian dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 181, Berilah Hormat Namanya. Kita akan nyanyikan pujian ini dari ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sana aku dosaku, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan di salib di Golgota, pujilah Dia. Oh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang naf dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan di salib di Golgota, pujilah Dia. Ayat yang ketiga. Yesus tempat hingga hatiku,
sekarang ku jadilah anakku. Ku dapatlah sebuah kasih-Nya, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Untuk doa persembahan sekaligus doa syafaat akan dibawakan oleh Evangelis Noni Irnawati MTH. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini dalam doa syafaat kita. Oleh karena itu kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang besar dan ajaib, Allah di dalam Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, dan kasih sayang-Mu yang besar dalam hidup ini, sehingga kami boleh ada sampai hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan secara khusus bersyukur, Tuhan memberikan kami kesempatan di hari ini, untuk kembali kami ada dalam persekutuan kami memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami memohon Tuhan Engkau menilik seluruh keberadaan hidup kami, ampuni dan kuduskan kami Bapa, tak kala ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak memuliakan Tuhan, baik lewat pikiran, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Biarlah kami layak di hadapan Tuhan, layak memuji Tuhan, layak menyembah Tuhan, bahkan menaikkan setiap pergumulan kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, bahkan bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini. Bapa di surga, di pagi hari ini kami datang dengan penuh sukacita, mensyukuri setiap berkat dan rahmat Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun kelahiran, bahkan juga berulang tahun pernikahan dalam sepekan ini. Kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan kuasa Tuhan, baik pribadi bahkan juga dalam keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan menolong, memberkati dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur, sukacita dan damai sejahtera hari demi hari. Tak kala Tuhan mengaruniakan 1 tahun umur, baik dalam kehidupan secara pribadi bahkan juga dalam kehidupan pernikahan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Oleh karena itu Tuhan menolong mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Kami juga berdoa di pagi hari ini menyerahkan jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan menolong, memberkati mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Berikan kekuatan, kesehatan, berikan sukacita dan semangat baru hari demi hari, sehingga mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, bahkan terlebih biarlah mereka tetap ada dalam sukacita yang besar dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Terpujilah Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini, menyerahkan seluruh keberadaan anggota jemaat Tuhan di tempat ini, dalam tugas, pekerjaan dan tanggung jawab hari demi hari, baik sebagai PNS, wira swasta, TNI, Polri, petani, bahkan mahasiswa dan mahasiswi. Tuhan menolong, memberkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap tanggung jawab, pekerjaan dan usaha mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan terlebih biarlah berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka hari demi hari. Lewat setiap pekerjaan dan usaha mereka kami percaya Allah akan senantiasa mencurahkan kasih dan berkat-Nya hari demi hari, sehingga boleh mempercukupkan setiap kebutuhan hidup mereka, bahkan senantiasa memuliakan Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk badan pengurus jemaat, bahkan staf penggembalaan di jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan menolong kami setiap hamba-hamba-Mu untuk boleh melakukan tugas pelayanan kami
dengan baik hari demi hari, sehingga dengan kuasa dan anugerah Tuhan kami dimampukan untuk boleh melakukan setiap tanggung jawab kami, boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus menyerahkan pergumulan jemaat-Mu dalam tangan kuasa Tuhan. Ada yang mungkin bergumul untuk kehidupan anak-anak, untuk kehidupan orang tua, bahkan juga yang bergumul untuk kehidupan suami, bahkan kehidupan istri. Kami tetap menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan, sehingga tak kalah mereka menyerahkan seluruh pergumulan mereka di hadapan Tuhan, maka kekuatan yang daripada Tuhan akan memampukan mereka untuk melewati semuanya dengan baik, dan akhirnya kemenangan yang sudah Tuhan anugerahkan menjadi bahagian mereka. Terpujilah Tuhan, kami tetap berdoa kepadamu di pagi hari ini, menyerahkan jemaat kami yang masih bergumul dengan sakit yang dialami, yang diderita sampai hari ini, bahkan juga sudah dalam proses pemulihan. Kami tetap berdoa menyerahkan Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Bapak Nikodemus Sere, Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Agus Lina Napoleon, Ibu Rosnani Agung. Bahkan kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Balangganang, Bapak Julius Lenjau ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan terus memulihkan keadaan mereka sampai hari ini. Tuhan menjamah sakit yang mereka derita, sehingga mereka boleh terus dikuatkan, bahkan pemulihan yang daripada Tuhan menjadi bahagian mereka, sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan yang sempurna yang hanya asalnya daripada Tuhan sendiri. Bahkan mungkin ada jemaat kami yang juga dalam keadaan sakit yang tidak sempat kami sebutkan namanya di pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menolong mereka di tengah-tengah sakit yang mereka derita saat ini, sehingga kesembuhan yang daripada Tuhan menjadi bahagian mereka. Terpujilah Tuhan dan Allah kami terus menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kegiatan ibadah yang masih kami lakukan secara online sampai hari ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami terus menyerahkan pos-pos pelayanan yang ditangani oleh jemaat-Mu di tempat ini, baik pos PU yang ada di sekitar daerah kota Samarinda ini, bahkan yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tuhan, Engkau memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik di tengah-tengah pandemi ini, dan Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang ada di setiap pos ini, sehingga mereka terus boleh bertumbuh dengan baik dalam iman, pengenalan Tuhan yang benar, dan memampukan mereka untuk lebih lagi mencari Tuhan dalam setiap kehidupan hari demi hari. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani. Tuhan tolong berkati hari demi hari, bahkan juga dalam setiap apa yang mereka lakukan, biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menyertai. Terlebih apa saja yang dibutuhkan, Tuhan juga mempercukupkannya dalam kehidupan mereka hari demi hari. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa juga di pagi hari ini untuk proses penyelesaian pembangunan menara gereja. Kami tetap memohon Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh kembali berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Terlebih apa saja yang kami butuhkan, dana, biaya, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh tercukupi tepat pada waktunya, dan pembangunan menara ini boleh kembali berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia dari Aras Pusat Wilayah
daerah, bahkan sampai ke jemaat-jemaat lokal. Tuhan memberkati dalam kiprah pelayanan di tengah-tengah bangsa ini, bahkan juga di tengah-tengah dunia. Kami memohon biarlah senantiasa kuasa Allah akan menyertai gerejamu melakukan tugas panggilannya, sehingga hari demi hari terus menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia ini. Memberkati pemimpin kami dari aras, pusat, wilayah, daerah. Bahkan juga kami menyerahkan setiap hamba-hambamu yang melayani di daerah Kota Samarinda ini. Tuhan memberkati baik sebagai gembala, bahkan juga sebagai asisten gembala. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dan kemampuan sehingga kami boleh melakukan setiap tugas pelayanan kami dengan baik, dengan hati yang terus tertuju kepada Tuhan yang empunya pelayanan ini. Terpujilah Tuhan. Kami tetap berdoa juga untuk konferensi yang akan dilaksanakan di tahun ini, baik konferensi nasional, wilayah, dan daerah. Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau mengetahui apa yang sudah terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan Tuhan. Engkau memulihkan keadaan bangsa kami. Bahkan terus memberkati pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Mampukan mereka, berikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka, melaksanakan roda pemerintahan ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik di dalam campur tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami sepekan yang sudah kami lewati dengan berkat-berkat yang luar biasa, sehingga pagi hari ini sebagai wujud ungkapan syukur kami boleh memberikan persembahan. Baik itu persembahan syukur, persembahan sukarela, persepuluhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati dan menguduskannya sehingga semua berguna untuk pekerjaan-Mu, baik di jemaat-Mu di tempat ini, bahkan dimanapun Tuhan memperkenankan kami untuk melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Memohon berkat untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan di hari ini. Biarlah dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan, dalam pendidikan mereka, kasih Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam hidup mereka. Ini doa dan syukur kami di pagi hari ini Bapa. Biarlah senantiasa kasih-Mu menyertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan seluruh pergumulan ini. Haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada Evangelis Noni Irnawati MTH yang sudah membawa kita dalam doa syafaat dan persembahan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan segera mengakhiri dan menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kidungkan sebuah pujian yang berjudul Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada para petaka, sehingga jasa kita tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
Katakan Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam persekutuan kami bersama-sama hari ini. Kami telah mengagungkan Tuhan melalui pujian kami. Kami telah mendengar bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman percaya kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga telah kami berikan persembahan. Kiranya apa yang kami lakukan dalam penyembahan kami bersama, Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran, kebersamaan Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam. Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita akan memperhatikan info sepekan dalam pelayanan kita di minggu ini. Pertama-tama atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur Tuhan karuniakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan terlebih biarlah kebahagiaan melimpah daripada Tuhan menjadi bahagian dari jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Selanjutnya jemaat Tuhan mohon memperhatikan dalam minggu ini akan ada pelayanan pastoral dari staf penggembalaan via telepon. Oleh karena itu bagi jemaat Tuhan yang tertera namanya di layar, biarlah kiranya mempersiapkan diri untuk boleh berkoordinasi dengan staf penggembalaan yang akan melayani jemaat Tuhan dalam pelayanan pastoral di minggu ini. Dan terakhir untuk ibadah kelompok doa gabungan tetap kita laksanakan secara online pada setiap hari Kamis pukul 19.30. Oleh karena itu kami tetap mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh terus bergabung dalam setiap kegiatan ibadah kita, dan juga kami tetap mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk terus menikmati persekutuan kita dalam setiap ibadah minggu pagi bersama dengan jemaat Tuhan
tentu masih dilaksanakan dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Ini yang menjadi informasi sepekan ini. Biarlah kiranya jemaat Tuhan boleh memperhatikan, menjadi panduan kita dalam kita boleh menikmati kegiatan kita sepekan ke depan ini. Tuhan memberkati.